kata-kata lagi nih. Apa sih? Ai, jalan-jalan pakai tronton. Cakep. Ngajak jalan Bu Aya. Cakep. Woman Inside itu emang harus ditonton karena banyak ilmunya. Di episode ini kita bareng dua perempuan yang kuat. Mana? Hah? Kan Bukan belum. karena nggak capek. Oh, karena apa tuh, Ber? Bukan karena nggak capek, tapi karena tahu cara tetap berdiri. Pastinya dia punya alasan yang kuat. Punya alasan yang kuat. Kayak aku. Oh, gitu. Jadi- Jadi bintang tamu yang sekarang nih kuat-kuat ya, Ber? Tapi ngomong-ngomong, emang kita bakal bahas apa, Ber? Kita bahas tentang sandwich. Sandwich, makanan. Bukan. Tuh, Ini sandwich generasi. Sandwich itu Makanan. Makanan bener. Jadi diampit gitu. Ini kakak, ini adik. Dia tengah-tengah nih, dagingnya kayak Mei. Oh, bahas-bahas fisik mulai dari sekarang ya. Maksud kamu tuh sandwich generation? Yes. Oh, maksudnya bukan kakak adik di tengah daging, Ber. Bukan ya? Bukan berarti itu. Perjuangannya pengen dagingnya kue. Iya, memang agak kayak masalah apa sih sebenarnya? Emang gimana sih maksud sandwich itu? Jadi sandwich generation itu adalah orang-orang yang punya banyak tekanan, Ber. Dari orang, biasanya orang tuanya, terus juga mungkin kakak adiknya. Dan kadang dia tuh punya dua faktor di kehidupan dia tuh. Apa? Tentang harus ngejar mimpi dia sendiri. Atau Atau harus ngejalanin tanggung jawab yang nggak bisa ditunda-tunda gitu, Ber. Atau tanggung jawab yang sebenarnya belum jadi tanggung jawabnya. Bisa jadi begitu. Kadang-kadang mungkin sebenarnya di bawah umurnya. Daripada kakak-kakaknya. Nah, karena ini gimana sih caranya tuh si sandwich generation ini bisa tetap bahagia? Nah, itu susah karena banget. sebenarnya kita itu sandwich generation juga nggak sih? Secara Kayaknya. tidak langsung Kamu gitu nggak sih, Ber? termasuk Aku iya, tapi aku anak tunggal. Nah, apalagi anak tunggal. Wah, kalau kata aku sih double sandwichnya. Oh iya ya. Kalau kamu? Kalau aku sih kebetulan anak kedua, jadi cuma punya satu kakak. Tapi tidak terlalu sandwich kayaknya. Ah, beruntungnya Kamu kamu. beruntung sekali. Nah, dua bintang tamu ini Iya. bakalan mungkin memperkuat orang-orang yang ngerasain sandwich generation. Iya. Ya, penasaran gak sih Stay siapa with- orangnya? Stay with us di Woman Inside Real Talk setelah ini. Real. Hidup ini saya tidak pernah menganggap ini sebuah beban gitu. Jadi kita jalanin dengan ikhlas aja gitu. Jadi segala sesuatu yang aku kerjakan ya semoga menjadi amal untuk diri kita sendiri tentunya. I got $100 and a brand new pair of heels. I got a weekend all to myself. I got a bottle of red and a head full of reasons to turn it up a little too loud. I got a past that you wouldn't believe. I got a dark side you
Woman Inside, Real Talk, Real You. Kita masih akan bahas tentang generation sandwich. Kenapa tuh, Ber? Ini ya kelipet, bentar ya aku. Oh iya, emang pundak aku sering kelipet gitu loh, Ber. Ini pundak kamu kayaknya berat banget ya. Kebanyakan beban. Iya. Beban mikirin keluarga, beban mikirin diri sendiri gitu loh, Ber. Sabar ya. Untung deh. Kayaknya kita itu bakalan ngobrol sama orang yang katanya ngalamin sandwich generation, tapi dia tuh udah sukses. Oh iya. Sukses sebagai pengacara dan juga penyanyi, Ber. Wow. Gak sabar dia, gak sabar. Langsung aja kita undang kali ya. Please welcome Lisa V. Halo. Berli. Halo, selamat datang. Terima kasih. Wow, pengacara, penyanyi, ya benar-benar pengacara juga kan mengeluarkan lantang. Tapi aku Apa yang penasaran deh. Lisa ini dulu jadi pengacara dulu apa penyanyi dulu nih? Oh, saya dari penyanyi dulu, baru pengacara. Ih, suaranya ngebas banget. Suaranya ngebas banget. Iya. Beda banget sama kita ceprek ya. Iya, boleh nggak sih sandwich generationnya di hold dulu? Aku mau dengerin nyanyinya dikit aja. Dikit aja Oke, deh. lagu yang saat itu fenomenal itu lagunya Tahu Bulat. Tahu bulat. Digoreng dadakan anget-anget, duet sama Vicky Prasetyo. Oh. Gini lagunya. Rayuanmu bagai tahu bulat, dadakan dan digoreng 500-an. Rayuanmu bagai tahu bulat, sepanjang hari terus-terusan berjuang. Iya. Suaranya. Emang ada Sunda-Sundanya? Kok Memang penciptanya dari Sunda, dari Sukabumi. tapi kamu Ari- sendiri? Kamu sendiri? Ya, Tapi kamu kalau sendiri? saya orang Jawa, Purwokerto. Tapi dapat banget ya cengkok-cengkoknya. Bisa sih. Tapi kalau ngomong masih ngapak ya kan? Oh apa ya? Coba denger. Kalau nyanyi beda. Ngomongin Oke. sandwich generation. Kayak kita tuh dengar banyak banget orang-orang yang ngeluhin nih jadi sandwich generation tuh bebannya banyak banget. Nah kamu nih sosok yang udah sukses itu ngalamin gak sih? Sandwich yang aku tahu makanan ya, enak banget. Iya, dalamnya ada sandwich itu dagingnya, paham. ada mayones, ada sayurnya, ditumpuk. Enak Betul. banget. Kalau yang aku tahu, generation itu generasi ya kan, untuk menciptakan sebuah keluarga ataupun keturunan ataupun suasana lingkungan pekerjaan itu bisa dipakai juga sih sebenarnya, bukan hanya di lingkup keluarga aja ya gitu. Artinya kalau saya pribadi dalam menjalani hidup ini saya tidak pernah menganggap ini sebuah beban gitu. Jadi kita jalanin dengan ikhlas aja gitu. Jadi segala sesuatu yang aku kerjakan ya semoga menjadi amal untuk diri kita sendiri tentunya dan berguna bagi keluarga khususnya dan orang lain seperti itu sih. Lisa ini tuh dikenal aktif banget dari mulai nyanyi, kerja hukum, dan sekarang juga ambil S3. Tapi orang nggak banyak tahu, di balik semua itu, kamu juga merawat keluarga. Katanya dia punya kakak beradik yang banyak. Serius? Iya benar. Aku anak 15. Maksudnya Biasa aja 15 dong. bersaudara. 15 bersaudara. Satu ibu saya melahirkan 15 anak. Sampai saya yang terakhir. Dan Lisa yang ke-15? Iya, saya yang ke-15 dan sekarang saya yang rawat ibu saya. Oh, keren Ibu saya hidup sama saya, bapak saya udah meninggal, ya gitulah. Senang aja, bahagia gitu, bisa selalu bareng sama ibu gitu. Tapi 15 bersaudara itu sering rukun gak sih? Kalau keluarga biasa kali ya, kalau ada cekcok, ada berantem-berantem, biasa kali ya. Tapi kayak aku sih yang kayak adik yang terakhir, lebih kepada menyatukan sih. Iya harus begitu sih, karena Iya. kalau sampai ribut bukan kayak ribut, lebih ke tawuran. Iya banyak banget. Pernah nggak sih lupa sama nama kakak? Nggak pernah ya? Kalau ditanya orang, ini yang anak yang keberapa? Nah itu baru saya harus ngurut dulu gitu, dihitung Kalau dulu. diurut tuh
suka ketukar-tukar soalnya kan. Oke, kadang kalau misalnya Banyak. banyak saudara ya, terus apalagi kamu anak terakhir, kamu kayak ngalamin nggak sih mungkin kayak menanggung orang tua udah pasti, tapi menanggung juga nih saudara-saudara kamu. Pertanyaannya Iya, kamu ada menanggung juga nggak nih saudara-saudara kamu? saat ini, Iya. oh iya ada ponakan aku, kakakku, ada satu kakak yang belum menikah, jadi tinggal bareng aku sama mama gitu. Ber, Tapi kerja di sini, kerja di sini. di Jakarta, jadi sama-sama, ya udah sama-sama gitu. Aku pikir ya kalau aku ngebiayain, kayak ponakanku kan banyak ya, namanya Iya, ponak pasti, 15. 15. Coba bayangin Makanya cucunya berapa, kira-kira udah ada kalau lagi cicit juga lebaran tuh gitu kan. Nyewa gedung kali ya? Bikin taruh depan rumah, sama prasmanan. Kita cek pundaknya, Beb. Loh, kenapa emang? Wah, Emang ada apa ya? pundaknya kuat ya. Tulangnya besi. Masa iya? Aku belum cek tuh. Oke, Alisa, gimana sih cara kamu tuh ngebagi waktu ya antara karir kamu sama pendidikan dan juga sama keluarga kamu yang banyak itu? Bisa aja aku bisa bagi waktu kalau karir kan sekarang aku pengacara kan, lebih dominan gitu kan. Nah pengacara itu ya Senin sampai Jumat. Kalau ada job nyanyi aku ambil di weekend, Sabtu Minggu gitu. Jadi aku ambil kalau ada rezeki gitu ya job nyanyi juga di hari Sabtu Minggu aku ambil gitu. Tapi Ngomongin kalau ya. kumpul keluarga itu paling selagi aku libur paling. Aku libur suka aku ajak mama mau kemana mah gitu kan. Mau ke Bogor, mau ke Bandung atau kita di Jakarta aja jalan-jalannya. Ntar tergantung mama gitu. Mama mau kemana aku ikutin gitu. Luar biasa. Seperti itu sih. Terus Nah, terakhir ngomong masalah hukum. kuliah ya. Hukum, Tadi hukum. kuliah belum dijawab. Kalau kuliah saya ambil S3 masih on the way. Itu ambilnya di kelas karyawan juga Jumat Sabtu gitu. Ya, pokoknya kita Jurusannya bagi-bagi. hukum juga? Iya, dokter hukum. Wow. Keren. Bagi waktu. Tapi kalau ditanya jujur ya, dan dijawab dengan jujur, kamu lebih suka nyanyi atau jadi pengacara sih? Kalau nyanyi sekarang jadi hobi karena memang yang mengantarkan aku ke istilahnya aku kan orang daerah ya, aku orang Purwokerto asli, kemudian mengantarkan aku di sini sampai aku bisa kuliah dan bertahan sampai dengan hari ini tuh awalnya kan dari nyanyi dulu ya, baru aku setelah aku ambil profesi, ambil pengacara, baru aku pelan-pelan aku kurangin dan lama-lama jadi hobi dan profesi sekarang advokat gitu, pengacara. Tapi case apa sih yang paling kamu suka? Menurut kamu kayak, wah ini paling seru nih, yang paling aku suka nih Yang aku case-nya. suka case-nya ini sih bisnis. Jadi corporate crime gitu. Oh, kenapa? Lebih ini aja, apa namanya, wawasannya juga kita bisa internasional. Kita kalau lawyer itu nggak nanganin cuma dalam negeri gitu. Kita bisa nangani case internasional kayak semacam kurator seperti itu, bangkrutnya perusahaan kita bisa tanganin. Oh gitu. Karena Keren kebetulan ya udah. saingannya Hotman Paris. Aku balik lagi ngomongin anak bungsu. Pernah nggak sih kamu ikut ketarik beban tanggung jawab keluarga gitu? Itu kayaknya aku sih kalau membantu keluarga itu panggilan deh. Kalau menurut saya, kalau aku nih bukan lagi kayak disuruh gitu ya, tapi panggilan dari nurani, dari hati gitu. Karena saya lihat ibu saya udah tua ya kan. Dari mulai saya merantau aja saya memikirkan banyak hal ya. Maksudnya wah ibu saya nih nggak bisa lagi nih gitu biayain saya kuliah. Kan saya saat itu masih kuliah tuh ya kan di Unsud ya kan. Terus aku ngeliat aduh mama saya nih udah tua, udah nggak bisa lagi kerja. Sekarang aja umurnya udah 80-an kan ikut saya. Jadi dari saya ditinggal bapak saya di 2006, saya udah automatically gitu mikirin waduh mama saya gimana, terus saya gimana ke depan gitu ya. Jadi itu sudah menjadi kayak tombol di hati kita ya, nurani kita Otomatis ya. otomatis gitu. Dewasa sebelum waktunya itu udah pasti. Oke, masih Stres banyak yang banget ada. ya yang bakal kita tanya-tanyain ke Lisa, tapi tetap di Woman Woman Inside Real Talk Real you.
namanya tetangga itu mulutnya kan nggak enak ya, mulutnya tuh kadang-kadang gitu kan. Oh ini si ini anaknya banyak gitu kan, satu pun nggak ada yang jadi kayak gitu-gitu kan. I got $100 and a brand new pair of heels. I got a weekend all to myself. I got a Welcome back di Woman Inside Real Talk Real You. Masih ngobrol bareng Kalisa nih. Tapi jadi kamu ini harusnya lumayan cukup beban ya. Kayak sekarang udah punya pasangan belum? Sorry. Belum. Nah itu ngaruh Aku nggak sih lagi- sebenarnya ke sandwich generationnya kamu nih? Nerima banyak beban jadi kayak nggak mikirin diri sendiri, nggak mikirin pasangan. Bukan enggak kali, lebih ke belum. Belum. Ya, belum. lagi. Tapi kapan? Nah, Gitu itu masalahnya. dia. Nanya orang kapan? Ini kan minta Hey. Doain aja cepat. Doain aja cepat. Ngaruh nggak sih? Amin. Kalau aku sih nggak ngaruh buat aku karena nikmatin hidup nggak jadi beban gitu. Oh, Jadi buat aku ya fine aja. Jadi saat ini ya udah deh lebih milih mikirin keluarga dulu. Ya, nanti seiring terutama berjalannya mama waktu. sih, kan mama kan nempel ke aku terus kan. Aku kerja sedikit aja pamit, terus mama bilang pulangnya jangan lama-lama ya. Lah aku belum jalan, mama udah bilang jangan lama-lama ya. Iya aku nanti cepet pulang ya mah gitu, kayak gitu-gitu. Beneran kalau aku mau kerja dianterin sampai pintu, hati-hati ya, cepet pulang kalau udah selesai ya. Iya mama. Kayaknya sayang banget sama ibunya Bener. deh. Misal nih mama kamu nonton, ada nggak sih yang kamu pengen sampein? Buat Aku mama. sangat sayang sama mama. Aku cinta mama. Mwah. Kita punya games nih. Yuk, kita main games. Oke, boleh. Gamesnya ini adalah jawab cepet. Jawab cepat. Ya, Oke. Liburan sendiri atau kumpul keluarga? Kumpul keluarga. Oh, ngaku capek atau pura-pura kuat? Aku sukanya ngomong apa adanya. Oh, Capek-capek. Capek-capek enggak ya? Enggak. Iya. Tampil nyanyi atau tampil di ruang sidang? Sambil nyanyi tapi. Oh, Sidang dulu lah, baru nyanyi. Oh, nyanyi. cuannya kayaknya lebih gede nih. Menangis sendiri atau cerita ke sahabat? Mending nangis sendiri. Oke. Padahal saudara kamu banyak loh. Masa Iya. nangisnya sendiri? Ya, Ajak-ajak lah. Enggak suka lah. Nggak suka katanya. Masa nangis diliatin malu lah. Oke, minta tolong atau kerjain sendiri aja? Kerjain sendiri, kadang-kadang gitu kan. Oh ini si ini anaknya banyak gitu kan, satu pun gak ada yang jadi kayak gitu-gitu kan. Itu kan banyak lebih dari tetangga iya, ternyata, jadi bukan maksudnya dari- kita nih sebagai anak tuh mikir, ih lu gila ya, orang tua kita itu ngasih makan aja udah setengah mati, belum nyekolahin dan sebagainya dan sebagainya. Lu tetangga mulutnya kok kayak gitu, misalkan kayak gitu kan, kita jadi pemicu ya. Jadi maksudnya di samping sakit hati, yang kedua jadi kita jadi mikir gitu, mikir jauh ke depan. Gimana caranya nih aku bantu mama gitu. Kamu kan sayang Kayak banget gitu-gitu. nih sama mama kamu, kan deket banget ya. Iya. Kamu Deket kok banget. suka cerita nggak sih kalau misalnya, "Ma, aku lagi capek nih, aku lagi sedih nih, aku lagi susah nih." Iya, haruslah. Oh iya, Kan kamu mama cerita ya? itu kan selalu mendoakan. Kalau kita mau misalkan mau ujian, mau aku lagi mau kerja, mau nanganin klien, mau nyanyi, mau apa, aku selalu cerita dan dia selalu doain gitu. Kalau lagi sedih? Ya sedih, ya aku cerita juga. Cuman kan kalau aku nangis dia jadi ikut nangis, gimana dong? Iya. Itu Aku alasannya, lebih aku sering nggak kalau cerita. sedih nggak menampakkan sih, karena kasihan kan. Dia jadi banyak beban juga mikirin aku. Jadi kalau sedih mending dikip Mending sendiri dikip ya. sendiri. Habis itu berusaha gimana Ya, caranya. kalau udah nggak sedih. kecolongan, kalau lagi nangis, ya udah. Aku lagi pengen nangis aja mah gitu. Nggak cerita tapi ya. Enggak nggak lah. apa-apa. Lagi Jangan, mau kasihan. ini aja, mau Iya. PMS aja. Iya. Gitu, biasa alasannya Lagi gitu. sensi. Tapi misalkan nih di keluarga kamu tuh lagi ada masalah gitu. Kamu tuh sering dilibatin gak sih? Ya otomatis. Aku meskipun paling muda, paling bontot, paling bungsu, aku selalu dilibatin dalam
semua hal gitu. Terutama yang urusan hukum. Pasti larinya ke kamu dong. Berarti di 15 keluarga ini yang hukum kamu aja? Enggak, kan sejak aku jadi lawyer tuh aku arahin ke ponakan untuk ambil hukum. Tapi aku nggak memaksakan diri, lu mau jadi seperti aku enggak. Ya itu nanti pilihan hidup masing-masing. Misalkan udah ambil sarjana hukum, kamu mau ambil jadi jaksa atau jadi hakim, jadi pengacara, konsultan hukum, mau apapun itu balik lagi kamu. Aku nggak mau maksa, dan yang ponakanku yang aku arahin juga dia nggak merasa jadi beban gitu loh. Karena tante kan nggak pernah maksa gitu orangnya, kan terserah dari hatinya masing-masing. Tapi Biar ternyata nyaman. ada yang ikut. Ternyata semuanya ngikut. Oh, terinspirasi. Kayaknya tante yang baik ini ya. Nah, kalau kamu lagi dalam keadaan sulit banget, kamu lebih mementingkan keluarga apa diri kamu sendiri nih yang mau dibahagiain? Kalau ada dua pilihan tuh, bahagiain keluarga dulu apa diri sendiri dulu? Aku berjalan bersamaan sih, maksudnya aku lebih utamain keluarga, tapi feedbacknya aku juga ikut senang kalau ketika keluargaku bahagia gitu. Tapi kamu nggak pernah gitu, jadi ada di posisi yang wah kayaknya kamu misalnya mau gapai mimpi nih, misalnya mungkin kuliah lagi misalnya. Tapi kamu juga harus kayak nanggung beban keluarga, kayak siapa yang perlu dikuliahin atau beban-beban Menyisihkan lainnya. ya? Kamu pilih mana tuh? Justru memang aku kuliah sekarang ambil S3, juga biayanya itu kan aku bagi-bagi kan, juga nggak harus aku habisin di biaya untuk aku, tapi aku kadang-kadang suka termin pembayaran dibagi nih, aku suka telepon ke kampus untuk minta keringanan, pembayarannya dibagi menjadi berapa bagian gitu. Oh, jadi Supaya semua ke cover, aku ke cover, yang lain ke cover juga. Kalau langsung buk ya nggak bisa. Emang pinter Banyak banget. Manajemen yang harus uangnya berarti bagus Iya, ya, Baby. manajemennya bagus. Nggak kayak Gitu. kamu. Kamu ada pesan-pesan gak sih mungkin buat orang yang ngerasain di posisi sandwich generation, terus mungkin nggak sekuat kamu, dan mungkin nggak punya kayak pola pikir kayak kamu tadi, bisa jalanin dua-duanya kok. Bisa. Ya, pesan aku bagi kalian yang jadi sandwich generation, ya kalian mesti yakin pada diri kalian kalau kalian tuh bisa. Jangan patah semangat, karena setiap kita membantu orang lain, baik mau keluarga maupun orang lain yang bukan keluarga, itu feedbacknya akan kembali ke diri kita, itu sih. Jadi kita tanam positif ke diri kita, nanti lahirnya pun akan positif, karena itu seperti magnet. Seperti itu yang aku rasain. Jadi kita nggak pernah merasa susah, karena kita udah tanemin seperti itu di diri kita, itu sih. Keren banget. Nah, abis ini Woman Insight akan balik lagi dengan psikolog cantik banget ya. Yes, buat ngobrolin sandwich generation. Jangan kemana-mana, tetap di Woman Insight, Real Talk, Real You. Menjadi beban berat kalau ada kewajiban yang harus kalian kerjakan. Contoh misalnya nyekolahin keponakan, nyekolahin adik gitu ya, atau membiayai yang lainnya.
Gara-gara Iya. tadi kita ngobrolin sandwich generation, aku jadi ada kata-kata lagi, Ber. Apa tuh? Aduh. Jadi sandwich generation itu emang berat. Berat sekali. Makanya nggak boleh sampai kena mental illness. Mentalnya hilang, hatinya ngenes. Hai. Untuk itu kita undang sosok yang udah mendampingi banyak individu dan keluarga, psikolog, konselor, Dan inspirasi banyak perempuan. Kita sambut bareng Kak Intan Erlita. Hai. Halo. Aduh ini cantik-cantik banget sih. Apa kabar? Thank you. Silakan duduk, Kakak. Terima kasih. Cantik sekali. Ini Aku seneng banget ketemu sama Kakak. mau konsul. Boleh. Jangan. Nanti kita akan konsul. Oh, jangan kita ini aja jadi teman aja, jangan jadi pasien. Ya, biar sehat-sehat terus ya. Biar sehat ya. Aku tuh inget banget loh ngeliat kakak itu Aduh. bawain acara infotainment. Waduh. Iya. Lihat kalian kayak reuni zaman itu. Aduh senior. Halo senior. Halo senior. Salam hormat. Kak, Ya. tadi tuh kita lagi bahas tentang sandwich generation. Oke. Banyak banget anak-anak sekarang tuh yang ngeluh terutama di sosial media. Katanya mereka tuh nanggung banyak beban banget. Gitu. Oke. Ada nggak sih pasien yang kayak konsultasi nih ke kakak soal sandwich generation? Iya. Tapi kalian udah tahu belum sandwich generation tuh apa? Aku tahu barusan. Apa? Dia menanggung beban yang sebenarnya bukan beban, belum bebannya. Aku nyambung nggak barusan? Ya bisa gitu. Tapi kalau menurut psikolog, Waduh. kira-kira sandwich generation itu apa, Apa sih? Apa sih gitu ya. Jadi simpelnya gini deh. Anak muda sekarang gitu ya yang udah punya pekerjaan, terus udah settle di pekerjaannya, tapi dia punya juga keluarga inti di bawah ya, atau dia punya kebutuhan di bawah. Terus di atas ada orang tua nih. Nah, si sandwich generation ini yang membiayai ya itu semua kebutuhan kalian sendiri. Kalau yang lajang punya kebutuhan juga dong ya. Terus atau kalau yang udah punya keluarga dia membiayai sendiri. Lalu dia juga membiayai orang tua atau kakaknya, adiknya atau bisa keponakannya. Itu yang dibilang sandwich generation. Jadi bebannya dari atas, bebannya dari bawah. Itu wajar nggak sih, Kak? Nah, wajar nggak wajar tergantung seberapa beban itu bisa ditanggung sama kita nih. Nah itu. Kalau misalnya nggak bisa ditanggung, otomatis kan jadi beban hidup, ya nggak? Iya. Let's say kalian punya gaji 10 juta lah, misalnya ya 10 juta. Harusnya kan kalau buat kalian sendiri mungkin itu cukup ya di breakdown misalnya untuk kalian hidup terus nabung, kan ada saving harus ya segala macam, terus udah untuk kalian jalan-jalan lah gitu ya. Kasih orang tua gimana? Oke, kasih orang tua misalnya kan bentuk kalian bakti, boleh lah ya kita kasih ya. Tapi sebetulnya adalah sesuatu yang kalian tahu takarannya. Menjadi beban berat kalau ada kewajiban yang harus kalian kerjakan. Contoh misalnya nyekolahin keponakan, Iya. nyekolahin adik gitu ya, atau membiayai yang lainnya. Pupu Ya, kadang-kadang. misalnya. Iya. Tapi kalau kalian memang ada ibaratnya ada rezekinya dan itu nggak mengurangi kewajiban kalian, nggak apa-apa. Yang menjadi beban itu kalau akhirnya kalian hidupnya sendiri jadi Maksa Yes. ya. Maksa. Tapi banyak di luar sana yang maksa dan akhirnya orang-orang di sekitar itu menganggap ini tuh tanggung jawab kamu gitu. iya jadi beban di pundak ya. Iya. Nah sebenarnya gini, sandwich generation itu ada plus ada minus ya. Plusnya tentu adalah ketika kita dianggap sukses. Pasti selalu yang jadi sandwich generation itu adalah yang dianggap sukses dalam keluarga, ya kan? Jadi plusnya adalah kita menjadi orang yang paling dilihat lah di keluarga. Tapi negatifnya adalah ketika kita berat dengan beban itu dan kita nggak enak bilang enggak. Nah, Atau tidak dipercaya pada saat bilang lagi nggak ada. Betul. ya itu banget sih. Beb. Jadi omongan kan, ih pelit jadi banget sih, dulu lupa ya gitu-gitu Iya. kan. Nah, Kok itu aja nggak ada sih? benar, Masa sih? itu yang akhirnya jadi beban mental buat si sandwich generation. Dan biasanya beban mental itu jauh lebih mengikis kita ya dibandingin beban-beban yang lainnya, benar nggak? Iya. Menurut kakak nih, kan banyak sekarang orang yang nggak memutuskan untuk menikah. Ya. Ngaruh nggak sih beban sandwich generation ini? Akhirnya dia jadi nggak mikirin diri sendiri. Ya. Jadi gini, kalau orang nggak nikah, bisa sandwich generation salah satu faktor ya, bisa jadi salah satu faktor. Tapi juga banyak faktor pendukungnya nih, misalnya karena mungkin kan sekarang era sosial media, betul nggak? Sekarang apa-apa diangkat di sosial media gitu Ya. ya.
kadang-kadang kan sosial media menampilkan sesuatu yang segi negatifnya aja, Nah, ya kan? atau nggak setengah-setengah. Atau nggak setengah-setengah yang cuma 1 menit selesai, 1 menit selesai. Nah, buat kalian-kalian yang menyaksikan dan masih lajang, terus kebanyakan lihat kontennya orang yang gagal dalam rumah tangga, Tambah takut ya. akhirnya timbul ketakutan, ih udah deh gue mending gak usah nikah aja deh, gue single juga enak kok, gue happy gitu. Udah gitu kan dengan banyaknya berita-berita di luar sana yang ngaco gitu kan. Jadi kalau dibilang apakah sandwich generation menjadi salah satu orang akhirnya memilih menunda menikah, bisa jadi iya. Karena banyak juga klien aku yang memang mereka menunda nikah karena gini alasannya, nanti deh tunggu adikku yang bungsu jadi sarjana dulu gitu. Kasihan ya, dia menekan happiness-nya buat orang lain gitu kan. Ya kalau dia melakukan itu dia fine, oke, dan enjoy sama hidupnya nggak apa-apa. Tapi akan menjadi beban kalau dia sebenarnya beban. Itu yang nggak bolehnya kan. Nah itu akhirnya membuat dia menjadi tidak menikah. Bisa salah satu faktor karena sandwich generation. Oke. Ada nggak sih rasa ciri-ciri gitu kayak misalnya orang yang udah burn out banget nih menurut kakak nih, kayaknya ini kamu udah beban, tapi dia nggak ngerasa kayak beban, tapi sebenarnya ini keberatan gitu. Oke, kalau kita bicara jiwa, jiwa itu kan nggak kayak fisik ya. Kalau fisik kan kelihatan ya, luka, berdarah tuh semua kelihatan gitu. Kalau jiwa tuh intangible, nggak ada bentuk, nggak ada warna, tapi jiwa yang sakit bisa menyebabkan tubuh sakit. Sudah mulai kerasa nggak? Aku begini kebetulan kena aja. Ih kok ngerasa gitu sih Ber? Aku sensitif nih. Kalau ngomongin jiwa emang jadi tunjuk-tunjukan. Kayaknya lu deh mental illness gitu. Oke, jadi gini, itu namanya psikosomatis. Jadi aku simpelin nih, psikosomatis itu apa sih? Pikiran negatif yang menyebabkan tubuh menjadi sakit. Simpelnya gitu. Ada nggak ciri-ciri burnout? Kalau bicara jiwa, sebagai saya psikolog, saya nggak bisa nebak nih di antara semua orang yang ada di sini siapa yang mentalnya illness, aku nggak bisa nebak. Tapi kita sebetulnya tahu, asalkan kita menyadari alarm diri ada. Contoh burnout yang pertama adalah kita menjadi mood swing. Yang tadi kita nggak sensitif, jadi sensitif. Sensitif di sini bukan marah-marah aja, bisa sedih, bisa jadi nggak mau kerja, bisa jadi menarik diri, ya. Terus yang kedua, kalau misalnya kita punya masalah, kita cenderung menghindari masalah itu, bukan menyelesaikan. Nah, terus yang ketiga adalah kita nggak punya semangat. Yang tadi kerja kita semangat, aduh jadi males ya. Terus yang tadinya kalau diajak, ngopi yuk gitu. Oh enggak deh, gue males. Jadi menarik diri. Nah, kalau itu sifatnya continue, bisa jadi kita burnout. Oh, aku tuh dulu sering sakit dok di sini. Terus aku pikir aku migran. Ternyata miskin aja. Baru aku mau bilang, lihat tanggalnya. Lihat tangannya. Invoice cair nggak nih? Iya. Terus bagaimana nih cara kita menyampaikan ke keluarga bahwa kita tuh butuh istirahat tanpa membuat mereka tuh merasa diabaikan atau ditinggalkan? Ini bagus nih pertanyaan nih. Kita ini kan Indonesia ya, culture kita tuh nggak enakan, betul Iya. nggak? Banget. Terus kedua, culture kita adalah mengabdi, ya. Which is itu bagus. Berbakti kepada orang tua. Yes. Tapi itu bagus loh, berbakti Iya, sama orang bagus. tua ya. Tapi semua ada porsinya. Sama kayaknya kita minum vitamin. Kalau vitamin kebanyakan kan akhirnya kebuang juga gitu. Akhirnya si fungsinya nggak berfungsi juga gitu. Kalau misalnya ada beban dalam diri kita dan itu terkait sama keluarga, bicarakan. Aku suka bilang gini, it's okay not to be okay. Gak apa-apa loh kamu bilang kamu capek. Gak apa-apa loh kamu bilang, mah kayaknya aku belum bisa bantu yang ini mah. Atau misalnya mah aku belum bisa cover yang ini, mungkin aku bisa cover yang ini. It's okay. Dibanding kamu bilang, I'm okay but you are not okay. Itu lebih bahaya. Tuh, baby. Aku bisa berani kok, untuk aku sanggup. ngomong. Itu sama aja kayak gini loh, kita memberikan badan kita, tapi kita di belakang tuh kayak ditusuk, kita masih bilang, oke, aku oke, I'm okay, tiba-tiba jelek. Kita Lama-lama jatuh. jatuh juga ya. Stroke takutnya. Serem banget ya. Makanya yang pertama adalah kita bicarakan itu gitu. Mungkin gak enak ngomong sama orang tua, tapi mungkin kita punya kakak, punya adik, atau mungkin kita punya sepupu atau om, tante. Seenggaknya ada dari pihak keluarga, ada yang tahu kondisi bahwa kita tuh nggak mampu gitu diberikan beban seberat itu gitu kan. Yang kedua, mulai berani berkata tidak. Karena kalau semua kita iakan, nanti itu lepas dari kemampuan kita, itu akan burnout buat kita. Yang ketiga adalah memberikan komunikasi kayak tadi kan bukan berarti kita nggak berbakti sama orang tua ya. Kadang-kadang yang harus kita hapus adalah berbakti sama orang tua itu tidak selalu bentuknya materi kan. Bentuknya bisa perhatian, kasih sayang, mungkin kita nengok, kasih makanan, itu bentuk perhatian ya. Jadi kita
bukan berarti kita berhenti berbakti kepada orang tuanya, tetapi kita berhenti di mana itu menjadi beban bagi kita sehingga kita juga nggak sanggup. Jangan sampai gini loh, kita nyenengin orang, tapi kita minjem sama orang lain. Aduh, iya lagi. Iya Memang lagi. harus terbuka ya Kak ya. Komunikasi itu dong. penting banget. Iya. Nah, tapi pada saat kita komunikasikan kepada keluarga, misalnya mereka pun tidak mau tahu tuh. Ya. Tidak mau tahu tuh gimana? Harus tegas. Karena gini, kalau mereka nggak mau tahu, tapi kita juga nggak punya kemampuannya, kita kemana larinya? Ujung-ujungnya nih, kenapa banyak orang terjerat sama pinjol? Karena mencari solusi dengan cara yang instan, ya kan? Jadi mendingan kita berani ngomong enggak. Dan satu lagi nih, harus tutup kuping. Kita kalau mengikuti ekspektasi orang lain, itu capek loh. Oh dia Iya. katanya udah sukses, wah ini presenter nih gitu kan, wah ini. Orang kan ngeliatnya suksesnya ya, tapi orang kan nggak ngeliat proses kita menuju sukses tuh, capeknya, berdarah-darahnya, itu kan orang nggak ngeliat kan gitu. Nah artinya kita berhak kok menikmati kesuksesan kita gitu. Bukan berarti kita tidak membagi kebahagiaan kita, namun berbagi itu kan ada porsinya. Jadi kalau saran aku tetap kalau emang kita nggak mampu, katakan nggak mampu daripada kita nyari shortcut the process. Ya tadi minjem orang atau kita jual barang kita yang sebenarnya barang itu kita pakai gitu ya. Kecuali emang barang itu ya udahlah barangnya nggak kepake, it's okay nggak apa-apa. Tapi kalau akhirnya mengorbankan diri kita, itu nggak benar juga. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Woman Inside, Real talk, Real You. Cek, masih Jadi itu menggambarkan bahwa begitu banyak orang yang mungkin dalam kondisi sedang nggak baik-baik aja, tapi mereka nggak tahu harus kemana atau mereka malu berbicara. Just tell me what you want, I can do it. Anything you need, I can prove it. Everything you want, I see through it. I can take your pain, I've been through it. Just give me one more chance, I won't let you down. I got the insight that you need. Give me one more chance, I won't let you down. I got the insight that you need. Give me one more chance, I won't let you down. I got the insight that you need. Welcome back di Woman Inside, Real talk, Real You. Kak, aduh. Ya, Tadi aku sempat kepo-kepoin sosmed kakak tahu. serius? Iya, jarang banget ada psikolog yang aktif banget di sosmednya. Oh Bahkan iya. nggak cuman itu, dia punya banyak platform. Jadi dia bikin kayak apa tuh Kak? Titik apa Kak? Titik putih. Titik putih itu apa sih Kak? Jadi titik putih itu aku bikin nantinya insya Allah jadi community nih. Community buat mereka-mereka yang mau tahu tentang apa sih kesehatan mental. Terus gimana sih caranya biar mental ini baik-baik aja. Karena kan sekarang di era sosial media nih banyak informasi berseliweran ya. Dari yang benar sampai yang ngaco ada ya. Benar. Nah si titik putih ini nanti kedepannya rencananya kepengennya kita ngasih edukasi yang benar nih tentang kesehatan mental tuh apa. Terus bagaimana sih supaya kita tuh bisa
healing yang bener tuh kayak apa, memaafkan. Nah, Waduh, kalimat memaafkan, ikhlas, berdamai dengan diri sendiri. Iya, mencintai diri sendiri itu kata-kata yang indah tapi susah dilakuin. Susah banget. Aku agak amazed banget Kak, karena jarang ya ada platform yang edukatif seperti itu, followernya dan engagementnya tuh tinggi banget, Ber. Wow. Iya, makanya cakep sih. My Karena pleasure. mengemasnya itu bagus kalau menurut Iya. aku. Itu memang ada tim atau gimana sih Kak? Aku ada tim, jadi awal mulanya dari sendiri dulu, jadi berdua, terus kemudian kita cari tim dan akhirnya kita punya tim konten sendiri. Dan apa namanya ya akhirnya berkembang secara natural aja. Aku juga nggak nyangka sih awal bikin itu kan awalnya cuma sekedar yuk kita sharing-sharing aja yuk tentang ilmu kesehatan mental. Aku lihat kan sekarang kayaknya banyak ada sesuatu yang harus diperbaiki nih. Iya, harus diluruskan karena banyak orang tuh mengaku aduh kayaknya aku kena mental illness, mental Iya. apa banyak banget padahal Dan banyak orang ngediagnosa diri sendiri. Iya, itu lewat kacau. Google ya. Iya, maksudnya kayak, wow kacau banget sih. Jadi itu yang memotivasi Kakak buat bikin platform itu. Betul, dan akhirnya kok tiba-tiba berkembang sampai detik ini juga buat aku sekaligus itu menggambarkan bahwa begitu banyak orang yang mungkin dalam kondisi sedang nggak baik-baik aja, tapi mereka nggak tahu harus kemana atau mereka malu berbicara. Ada nggak sih yang curhat gitu Kak di situ? Banyak. Banyak banget pasti. Tapi aku penasaran nih, Kak, menurut Kakak saat apa yang harus orang ini tuh harus ke psikolog? Itu titiknya di mana? Ketika kita udah mulai ngerasa kita tuh nggak kenal sama diri sendiri. Misalnya, tadinya kita bukan orang yang sumbu pendek gampang marah. Kok sekarang aku marah-marah nggak terkendali? Yang tadinya aku misalnya sama tim aku kalau marah standar sekarang tuh bisa sampai bentak-bentak, bahkan kadang-kadang kita sampai ngeluarin kata-kata yang kasar. Jadi kita nggak bisa mengontrol emosi kita. Atau nggak marah, tapi sedihnya berlarut gitu loh. Panjang ya? Sedih terus dikit-dikit nangis, menarik diri. Nah, kalau sifatnya udah continue perubahan itu, terus udah mulai nggak bisa tidur. Itu ciri-ciri yang artinya mental udah mulai mengenai fisik. Tidur itu kan harusnya sesuatu yang normal. Tubuh kita kan capek ya, kerja gini kan capek ya. Pasti malam pengennya istirahat dong, itu normal, itu body clock-nya kita. Tapi kalau sampai kita nggak bisa tidur, padahal tubuh udah lelah dan itu sifatnya continue. Bahkan di beberapa klien aku ada yang sampai minum obat tidur, itu artinya kita sudah bermasalah. Yang terakhir adalah gangguan makan. Gangguan makan tuh apa? Bisa jadi kita nggak nafsu makan sama sekali, jadi turun berat badan kita, atau kebalikan, kita nggak punya kontrol kenyang, jadi semua maunya makan. Sepertinya memang Kayaknya harus kamu bicara deh. Kayaknya, Iya. kayaknya aku nggak perlu punya masalah makan mulu ya. Iya. Bawaannya tuh lapar gitu. Iya, jadi kalau bawaannya tuh udah yang apa, nggak bisa ngontrol makan, itu juga salah satu bentuk dari alarm ya. Tapi aku suka bilang gini, tenang aja, jangan langsung kita ngejudge diri kita, kayaknya mental gue sakit. Untuk menuju mental illness tuh Panjang. wah, prosesnya tegak panjang diagnosanya ya. panjang banget. Jadi kalau aku bilang gini, aku lagi nggak baik-baik aja, maka aku butuh pertolongan. Kata butuh pertolongan itu membuat kita tuh cepet banget untuk bisa recovery-nya. Makanya tadi aku bilang, mendingan kita bilang, it's okay not to be okay. Mending kita mengakui kita lelah, kita capek, lalu kita datang ke orang yang tepat, itu rilisnya cepat. Dibanding kita pura-pura baik-baik aja, tapi kita nggak baik-baik aja, itu rapuhnya luar biasa. Oh, itu aku. Sabar ya Bali View. Kayaknya setelah ini aku kasih kartu nama ya. Kak, ada nggak sih kayak cara kita ngatasin rasa bersalah kita ketika kita tuh nggak memenuhi harapan orang tua misalnya? Atau harapan orang banyak, belum ekspektasi di sosmed. Ya, ya. Yang pertama, berhentilah menyalahkan diri sendiri. Dan yang kedua adalah hiduplah sesuai dengan ekspektasi kita. Karena kalau kita hidup memenuhi ekspektasi orang lain, percayalah itu capek banget. Contoh misalnya nih, kita berkarya, memberikan yang terbaik buat diri kita. Itu harus gitu kan, ya berdoa dan lain-lain harus dilakukan ya. Tapi ketika kita ingin berkarya, ingin membanggakan orang tua, ketika kita udah sampai titik berhasil dan kita nggak dapat pengakuan, itu kecewanya luar biasa. Oh iya. Jadi harus ditulisnya gini, aku punya karya karena aku ingin membuktikan aku punya potensi dan aku bisa maksimal. Jadi proud to be-nya ke diri sendiri dulu. Ketika akhirnya mendapatkan rasa bangga dari orang tua, dari followers, dari yang lain-lain, itu adalah bonus dari keberhasilan kalian.
Jadi harus ditwist, karena kalau kita mau menciptakan sesuatu ingin mendapatkan pengakuan, begitu pengakuan yang nggak didapat, itu stresnya luar Kecewa biasa. banget ya. Iya, Makanya benar. aku kurang suka dengan yang sekarang mengatakan bahwa manusia tuh butuh mencari validasi dari orang luar. Begitu nggak dapat validasi, stresnya luar biasa. Iya sih, benar. Tapi kalau tidak punya ekspektasi di dalam hidup gimana tuh dok? Dok Deka. Kita harus punya ekspektasi. Ekspektasi kan mimpi ya. Jadi gini, kayak kalian berkarir. Sudah di titik ini jangan cepat puas. Harus buat tangga secepatnya lagi kemana. Karena kita harus tahu visi kita ke depan apa. Goalnya mau apa. Nah itu yang membuat kita akhirnya bergerak tuh karena apa yang ingin kita capai. Cuman kalau aku punya sedikit, kadang-kadang aku suka ngasih tahu nih ke klien aku, ke kalian juga ya, ke semua yang ada di sini juga. Bahwa kita jangan berpikir hasilnya. Karena kalau kita berpikir hasilnya, begitu hasil nggak sesuai, kita tuh kecewanya luar biasa. Maka aku selalu bilang, di prosesnya lah yang harus kalian kuat. Karena Oh, proses itu cintai nggak akan prosesnya. mengkhianati hasil. Oh, keren. Oke Kak, boleh nggak sih kasih tips buat teman-teman yang mungkin ngerasa jadi berada di fase sandwich generation? Oke, buat generasi-generasi muda sekarang, kayaknya nih kanan kiri saya nih ya, kanan kiri saya ya, yang saat ini sedang mengalami fase sandwich generation. Yang pertama, disyukuri dulu aja, berarti kalian dianggap berhasil dan sukses dalam keluarga sehingga banyak orang yang mungkin mengharapkan dari diri kita. Yang kedua adalah boleh kita membantu, sangat boleh, apalagi kalau keluarga dan orang tua, tapi semua harus dapat porsinya dan disesuaikan dengan kemampuan kita. Yang ketiga adalah jika kita merasa tidak mampu, lebih baik kita bicarakan dengan mereka sehingga mereka juga harus memahami bahwa kita pun sedang mempunyai mimpi yang dibangun buat hidup kita. Yang terakhir adalah ingat, kalau kita capek, katakan capek. Jangan kita merasa bisa memberikan solusi bagi semua masalah dalam keluarga. Karena sejatinya kita pun punya battle sendiri, kita punya tanggung jawab sendiri. Yang terpenting adalah komunikasi dan jangan sampai diri kita menjadi korban dari apa yang diharapkan oleh orang lain. Itu mungkin ya buat teman-teman generasi sandwich. Kayak biasa nih, aku jadi ada kata-kata lagi. Waduh. Aku jadi sadar kalau ternyata perempuan itu bisa lebih kuat daripada laki-laki. Wah. Buktinya, dia bisa jadi tulang rusuk, bisa jadi juga tulang punggung. Oke, tetap nonton Woman Inside karena bakal banyak banget ilmu-ilmu baru. Dan bareng aku Miseta Lumania dan Berliana Novel. tetap di Woman Inside Real Talk Real You. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak berkenan hadir. $100 in a brand new pair of heels. I got a weekend all to myself. I got a bottle of red and a head full of reasons to turn it up a little too loud. I got a past that you wouldn't believe. I got a dark side you ain't never seen. I got a mind of my own and a strong opinion, and I don't need nobody else. Oh, the boys will never understand it. The boys will never see the light. If they only knew what the girls are doing, we got that woman's insight. The boys will never understand it. The boys will never see the light. If they only knew what the girls are doing, we got that woman's insight. Girlfriend who's a little too crazy. I got a girlfriend who's a little too shy. I got a girlfriend.